Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, netizen, my bro, guys. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan nasihat walafiat sehingga kita dapat berjumpa di channel YouTube Bang Ridwan dan Instagram ya Bang Haji Ridwan. Sekarang dalam perjalanan dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai dan pada hari ini silakan kalau ada yang mau tanya jawab yang hadir ya silakan. Dan ada siapa tuh Ji? Coba yang ada yang nanya nggak? Ada Muhammad Jori hadir dari Taiwan. Ya alhamdulillah. Coba sinyalnya lagi jelek. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya masalah karir, jodoh, penyakit, medis dan non medis, dan juga masalah jabatan dan lain-lain. Itu ada yang nih sebutin. Muhammad Rafi dari Singapura, Bali, Singapura hadir. Ya, Rafi, Singapura, sukses selalu, sehat selalu Rafi, Singapura, murid di Singapura ya. Alhamdulillah. Ada Gestan Nathan Channel. Ke pondok pesantren anak, mau nengokin anak di pesantren. Mohon doanya untuk saudaraku semua. Semoga selamat sampai tujuan, pulang dan pergi. Amin. Ada Hanung Listiono, sehat terus Bang Haji, mantap. Alhamdulillah, amin. Ada yang mau bertanya Bang Haji dari Lungguh Derajat. Assalamualaikum Bang. Kalau yang mau bertanya tolong sebutin nama dan daerah tinggal ya. Daerahnya kayak Bogor, Singapura gitu ya. Apa tuh mau tanyanya? Jangan yang kelewat, kesian. Saya akhir-akhir ini rezekinya agak kurang baik. Mohon untuk masukannya Pak Haji. Ya, Bang Haji akan memberikan satu ijazah. Satu ijazah memang kalau dibilang akhir-akhir semuanya mungkin keadaan semua ya. Yang berdagang, yang apa. Dalam keadaan COVID ini yang sudah setahun. Ya mungkin semuanya juga hampir seperti itu. Tapi ada solusi yang terbaik. Kalau kita minta tolong sama temen, kalau keseringan juga temen juga bosan kan ya. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak. Jadi Allah itu paling senang, paling suka kepada hambanya yang meminta. Yang meminta selalu kepada Allah. Itu doanya. Coba dibaca. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu dibaca sebanyak-banyaknya tanpa batas. Apalagi nanti di bulan Ramadan ini. Masuk bulan Ramadan, baca sebanyak-banyaknya. Ya kalau nggak bulan Ramadan, dibaca sebanyak-banyaknya, puasa Selasa, Rabu, Kamis, puasa hajat. Gitu. Ya, hajat, mohon kekayaan. Barang siapa yang membaca doa ini, para ulama dan para wali Allah mengatakan tidak akan pernah susah seumur hidupnya. Tidak akan pernah susah seumur hidupnya. Nah disitulah kita yakini dengan kebesaran ayat Allah, ilmu Allah dan sholawat.
yang meminta ijazah sholawat boleh nanti WhatsApp abang ya, di WhatsApp abang 08128 94 kali 68 08128 999968. Nanti abang kasih ijazah sholawat Maulana ya Maulana. Itu juga buat penyembuhan, buat rezeki ya, dan buat orang yang jahat akan berbalik kepada dirinya sendiri, yang jahat kepada kita, yang sirik, hasud, dengki akan berbalik ke dirinya sendiri. Itu kehebatan sholawat ya. Ada lagi? Ada omatan lagi, siap Ya. Bang, berkah barokah. Ya, Kang Atan, sehat selalu Kang Atan dan Mimaya ya, Ketua Umum Arjuna Sedikandi dan juga anggota Ketua DPC Cibubur Forum Pemburu AMGEP Indonesia ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu, amin. Lanjut. Ada Dimas Nur Fitriandi, Assalamualaikum Pak Haji, berbes hadir. Ada Sadat Squad Palembang hadir. Ada yang mau bertanya lagi Pak Haji? Jadi ini yang bertanya di Instagram abang bingung jawabnya nih karena karena apa? Karena bacanya agak jauh ya. Jadi bisa pindah ke YouTube Bang Haji Ridwan ya, YouTube Bang Haji Ridwan untuk bertanya. Ada gimana tadi? Ada yang mau bertanya dari Iza Mahendra, Kasih. Alhamdulillah Bang Haji. Alhamdulillah. Berkat amalan Bang Haji yang selalu saya baca sampai sekarang, doanya biar calon istri makin sayang. Semoga Bang Haji dan keluarga sehat selalu. Siapa tuh? Iza Mahendra, Oh, Bekasi. kasih ya, alhamdulillah. Ya, amalan-amalan doa-doa ayat-ayat Allah itu bukan hanya buat istri sayang, suami sayang, ya buat rezeki dan lain-lain. Ya, alhamdulillah. Yang minta diijazahkan abang kasih ijazahnya langsung WhatsApp abang ya, insya Allah manfaat berkah. Ada yang bertanya, Bang Haji emang udah nikah belum? Ngasih amalan buat jodoh tapi Bang Hajinya belum nikah deh. Alhamdulillah abang udah nikah. Abang udah nikah ya. Jadi ya kalau dibuka rahasianya ntar sangka abang sombong lagi. Tapi malu gitu. Istri pernah 4 kalau 2 Jakarta, 2 di Bandung. Dulu ya 2003 sampai 2007. Itu ya. Jadi kalau yang minta jodoh, yang minta minta amalan jodoh dan ini itu, kalau memang spiritual hikmahnya belum dapat jodoh ya percuma aja, itu belum dapat jodoh. Alhamdulillah, demi Allah abang udah nikah. Udah nikah lagi ya. Nikah yang keberapa? Ya tanda tanya gitu ya. Oke. Makanya abang bisa menjasakan ilmu Allah dengan untuk yang orang yang belum mendapatkan jodoh, yang susah jodoh gitu. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada Ridwan. Assalamualaikum. Wah, namanya sama nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa di beberapa anggota badan saya suka ada cedut-cedut dan anggota jari suka bergerak sendiri tanpa digerakkan? Salam dari Ridwan Ahmad dari Ilmu Hikmah. Ya. Jawabannya bahwa kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau kita nggak lagi sedang zikir, nggak lagi sedang baca doa atau apa, ya terus suka seperti itu, coba diurut badannya, direfleksi atau diurut. Dikhawatirkan pembuluh darahnya itu tidak lancar, makanya bergerak begini ini dan lain-lain gitu ya. Coba seperti itu. Kalau sudah diurut ini itu diterapi dulu gitu ya. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya Bang Haji, ada dari Sadah Squad Palembang. Ya. Mohon pencerahannya Tuan Guru. Bagaimana jika anggota pengurus musola atau masjid tidak peduli sama masjid? Ya sekarang kalau dia pengurus masjid ya kan, terus tidak memikirkan masjidnya atau musolahnya, ya namanya diberikan tanggung jawab,
sebagai pengurus, kalau tidak ini ya berdosa. Gitu. Mending mengundurkan diri aja daripada nanti jadi dosa. Mending mengundurkan diri biar diganti yang lain, biar untuk mengurus yang lebih baik lagi, kan seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada Angga dari Indramayu. Assalamualaikum Bang Haji guruku. Ya, Waalaikumsalam Angga. Bang Haji, gimana ciri-ciri orang yang dicintain oleh jin? Ciri-ciri orang yang dicintai oleh jin banyak sebetulnya. Kok kenapa nggak bertanya ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah? Oke. Bang jawab. Ciri-ciri orang dicintai sama jin. Nah, jin macam-macam ya, ada jin kafir dan jin muslim. Ya. Dan itu kalau dia dicintai oleh jin bahaya. Jodohnya bisa terikat, bisa tertutup. Biasanya seperti itu. Ya. Dan bisa kesurupan dan lain-lain. Dan kalau nggak kuat bisa sakit badannya. Bisa merusak ke fisik. Karena jin itu, kalau jin kafir itu, ya, itu bisa merusak ke fisik, ke usaha dan ke rumah tangga atau ke jodoh, ke rumah tangga atau ke jodoh. Ke usaha atau ke kerjaan susah atau usaha hancur. Ya. Ke fisik badan sakit. Nah, itu bahayanya di situ. Hati-hati gitu ya. Gitu. Ada lagi? Dari Kimaldin Anom, Mojokerto, hadir. Bang minta doanya Mojokerto terjadi gempa 6,7 tektonik. Kapan kejadian? Tadi apa ya? Apa kemarin ya? Ya kita doakan. Kita bacakan suratul Fatihah untuk netizen semuanya. Kita baca suratul Fatihah untuk Mojokerto. Semoga gempa itu tidak terulang kembali. Ya, mudah-mudahan para korban diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pemerintah cepat membantu, menolong, memberikan bantuan. Ya, suratul Fatihah. Oke. Ada Kimaldin Anom. Assalamualaikum Bang. Ya. Mohon doanya. Ya. Amin. Malang dan sekitarnya terjadi dan terasa gempa besar Bang. Subhanallah, Malang ya. Malang ada murid berapa orang Malang. Ya, kita doakan tadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Ya, lanjut. Ada Iza Mahendra mau bertanya Bang Haji, bagaimana cara untuk meredam emosi Bang Haji? Ya, setiap manusia mempunyai emosi. Ya, setiap manusia itu ada. Jadi orang sabar itu bukan pantat lebar. Jadi orang sabar itu ada hikmahnya. Abang pun suka pernah ya emosi, atau wajar ya kalau sudah kelewatan kesalahannya kita tegur masih begitu juga, ya kan? Akhirnya kita emosi, timbullah emosi. Nah, untuk meredamnya itu kita kalau bisa jangan lama-lama. Kita harus buru-buru redam. Redamnya itu dengan istighfar dan sholawat di hati. Pegang dada kita, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala gitu. Udah, insya Allah udah. Ya. Apalagi orang-orang yang memegang ilmu-ilmu ada macan, ya biasanya tuh tak terkendali gitu. Jadi dengan istighfar itulah, ya. Makanya kata di dalam kitab di hadis Rasulullah SAW, ya, perang apa yang paling hebat? Pernah, ya, nggak tiap hari emosi, tapi pernah lah, ya, seminggu sekali sih ada kali emosi. Kalau nggak ada emosi, nggak ada nafsu, ya, marah dipendem, kadang di tekanan batin, jadi sakit kepala, jadi penyakit timbul, keluarin sedikit, udah, insya Allah dengan istighfar dan sholawat dan la haula hilang. Lanjut. Ada Dani Rahmadi.
Bang Haji, bagaimana cara meluluhkan hati lawan jenis, Bang? Tadi dari Bekasi siapa? Iza ya. Iza Mahendra. Ya, untuk sementara abang kasih bacaan yang mudah dan gampang. Kadang abang suka katakan daripada kita punya samurai panjang tapi tumpul, mendingan punya golok pendek tapi tajam. Nah, sana. Istilahnya seperti itu ya. Ya bacaan itu Asmaul Husna dibaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Nur, ya Hadi. Ya, yang maha memberi petunjuk, yang memberikan cahaya, yang maha pengasih lagi penyayang. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Mohon kepada Allah, sholat hajat, agar pasangan kita, mau laki mau perempuan, agar sayang baik kepada kita atas izin Allah dan ridha Allah. Ya. Oke, lanjut. Ada Ali Fahudin. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, kalau sakit asma apa obatnya? Tapi asmanya enggak. Kalau batuk aja Bang Haji agak nyesek. Ya, satu, setiap hari bangun tidur minum air hangat 2 gelas segini, 2 gelas kecil. Ya, 2 gelas kopi. Setiap hari bangun tidur ya, belum makan apa-apa. Lalu jangan minum es. Jangan air es atau apa, Pak, jangan. Lalu jangan tidur malam-malam. Lalu jangan begadang di luar rumah, ya. Jadi itu seperti itu. Ya. Jadi lakukan itu, istiqomah itu, dan ayatnya itu dibacakan surat Al-Ikhlas. Kalau selain obat ya. Lanjut. Ada Nasir Sarinto dari Majalengka. Bang Haji mau tanya. Jadi teman saya mimpi ketemu kuntilanak dikejar-kejar. Bangun tidur kakinya bengkak kayak bolong gitu. Bang Haji gimana ya? Ya. Coba kakinya bolong ya. Terus bolong udah dikasih obat betadin atau apa, harus pakai itu dulu, jangan infeksi. Lalu coba ambil daun sirih. Ya, daun sirih ketemu ruas gitu. Dikunyah, bacakan Al-Ikhlas 7 kali tahan napas atau 3 kali tahan napas. Itu ya. Itu insya Allah taruh di tempat yang luka. Insya Allah Allah berikan kesembuhan seperti itu. Ya. Ada lagi? Ada Ngatno Stefano. Bang Haji, bisakah Rocky Gerung terkena santet? Rocky Gerung siapa ya? Rocky Gerung yang mana ya? Politik bukan? Iya, politik. Wah, nanyanya nyimpang. Abang no comment ya. No comment, abang nggak mau bicara orang-orang politik ya. Bukan zamannya lagi ya. Kalau sekarang abang netral. Kita ikuti aja pemerintah di mana yang baik ya. Tidak ada 01, 02 sekarang nggak ada. Kita Bhinneka Tunggal Ika gitu aja. No comment kalau untuk itu. Oke, lanjut. Ada Agus Salim. Yang nggak penting nggak usah dibacain sih. Siap. Agus Salim dari Semarang. Semoga apa yang diajarkan Bang Haji berkah dan diberikan kekuatan di setiap menangani pasien-pasien saya dan berkah. Amin. Doanya Amin. Pak Haji. Amin. Ya Allah, gobol. Amin. Ada Kang Arif Ginanjar. Bang Haji, kalau tanda tai lalat segitiga di tangan kanan, apa ada maknanya atau hal gaib? Di dalam Islam tidak ada ilmu itu ya. Ilmu itu adanya di dalam ilmu Hong Shui Feng Shui gitu ya. Coba aja kamu lihat di Google, Mbak Google, tanda tangan itu ada. Kadang kamu beli buku yang tai lalat tuh, atau tabir mimpi atau itu ada itu.
Ya, kalau itu abang kurang paham. Ya, kalau itu kurang paham. Kayak tangan abang kan ini lurus nih. Telapak tangan abang ini lurus nih, garisnya ini lurus. Tuh lurus tuh. Kelihatan kan? Kanan kiri nih, sama kanan kiri. Lurus tuh. Ininya lurus. Ini bahaya. Kalau kata ilmu adat, bahaya, nggak boleh mukul orang sembarangan, nggak boleh ini. Gitu. Dan orangnya suka memberi katanya, tapi ya subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan baik ya. Karena ilmu adat tidak pernah hilang, tidak akan hilang ilmu adat leluhur dan ilmu Allah, ayat-ayat Allah sampai akhir kiamat. Sampai akhir kiamat tuh ada. Gitu. Karena walaupun ada yang berlawanan, ada yang berseberangan, walaupun ada yang sama gitu ya, itu tetap berjalan. Tinggal bagaimana dengan keimanan kita, dengan akidah kita mau pakai yang mana kan gitu. Makanya abang mengajarkan orang belajar VIP itu untuk dia bisa mengobati dirinya, keluarganya, orang lain, nusa bangsa dan agama yang terkena santet dan lain-lain. Yang belajar VIP dengan abang itu bisa mengisi barang, bisa mengisi orang, mengobati, dan lain-lain. Itu abang kasih kunci-kuncinya semua. Rahasia-rahasia spiritual, hikmah. Tidak, abang ajarkan cara dukun-dukun tukang tipu, dukun-dukun cabul, ya naudzubillah min dzalik, dan juga ajarkan sulap, trik, tidak mengajarkan itu. Ya. Dan tidak mengajarkan ilmu laduni. Gitu ya. Jadi biar paham yang belajar sama abang, yang nonton juga ya. Begitu. Karena abang akhir hayat abang pengen mengajarkan ilmu yang benar-benar yang lurus. Ya. Belajar yang lurus ilmunya itu dengan ayat Allah dan selawat. Titik. Gitu ya. Dan cara-caranya banyak segala macam. Karena abang sudah mengalami segala hal macam di dalam dunia persilatan, di dalam dunia spiritual dan lain-lain gitu ya. Udah makan asam garam lah selama alhamdulillah 36 tahun sampai detik ini gitu. Jadi tahu mana yang sulap, mana yang trik, mana dukun palsu, dukun cabul, dukun tukang tipu ya, dan lain-lain. Paham banget abang. 99,9, mungkin bisa 1000% ini Pak. Oke, lanjut. Ada Angga dari Indramayu. Ya, Angga. Alhamdulillah Bang Haji, terima kasih banyak atas ilmu kodam gelangnya. Kakak saya yang sering kesurupan setan kuntilanak, alhamdulillah sembuh atas izin Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi abang ingin menjelaskan sedikit yang beli gelang dan tasbih Nagasari yang abang isi dengan ayat-ayat Allah dan ilmu Allah dan hodam, dan bonusnya ilmu hodam Islam ya tentunya. Kalau hodam yang nggak Islam bang membuang-buangin dah, masukin botol, buang aja ke laut, buang ke kali. Istilah begini ya, jangan sampai abang nggak mau nih, jangan sampai kamu yakin kepada benda, Angga atau siapapun orangnya. Ambil kiri gitu. Abang nggak mau kamu yakin kepada gelang tasbih itu, nggak mau abang. Yang boleh apa? Kamu percaya aja, tapi yakin kepada ayat Allah, ilmu Allah. Karena yang beri gelang itu kan abang kasih bacaannya, bacaan ayat Allah, asma Allah, itu yang digunakan, itu bonusnya, kan seperti itu. Jadi jangan salah paham dan jangan menyekutukan semua benda apapun, batu cincin yang pakai disembah, ya jangan. Ya, karena batu ini kenapa? Gelang disembah, ini abang pakai gelang Nagasari ini, disembah. Ya, wah hebat nih kalau nggak pakai gelang ini, mati nih gue nih. Ya, itu nggak boleh, itu syirik kepada Allah. Ucapan itu syirik kecil kepada Allah. Dan tanpa kita sadari, lama-lama kita jadi syirik besar. Ya, itu hati-hati. Jadi alhamdulillah kayak Angga tadi, alhamdulillah abangnya sembuh dengan keberkahan ayat-ayat Allah. Syariatnya melalui abang, syariatnya melalui dokter.
Karena bukan abang yang hebat, bukan dokter yang hebat. Kalau dokter yang hebat, abang yang hebat, nggak ada orang meninggal. Orang meninggal nggak tukang gali kuburan, nggak dapat duit. Nggak ada yang meninggal ini, hari ini sepi gitu kan. Nah di situ ya. Jadi hati-hati bicara kita bisa menduakan Allah. Ucapan kita ini syirik kepada Allah yang tanpa kita sadari. Gitu ya. Oke lanjut. Ada Satgas Squad. Ngaji, kenapa jodoh datangnya agak lama? Apa amalannya biar cepat dapat jodoh? Ya, memang banyak kehidupan sekarang ini dari dulu sampai sekarang ya jodoh, jabatan, harta, ya. Itu aja penyakit yang kita hadapi. Jadi ada apa namanya bacaan ya, kalau ada lagi yang belajar ilmu hikmah dengan abang tuh subhanallah ya, belajar VIP alhamdulillah dapat ya, cepat dapat jodoh. Yang cepat dapat jodoh alhamdulillah Allah kasih dengan memohon kepada Allah dengan kebesaran ayat Allah, sehingga cepat dapat jodoh yang duda, yang janda gitu ya. Subhanallah. Nah, kenapa kita agak lama jodoh kita? Ya, ada beberapa hal. Satu, bisa aja ada jin yang mendekati kita, bisa saja orang yang jahat kepada kita, bisa saja kita curiga, nuduh, nggak boleh. Terus ketiga, kita milih-milih, milih yang kaya, yang ganteng, milih yang cantik, milih yang ini, itu juga nggak boleh. Jadi apa yang Allah berikan kita bismillah. Ya. Ada Satria Apilas dari Jogja, kacamatanya keren bang. Kacamata boleh pengasih. Ini namanya kacamata kosasi. Ongkos dikasih. Alhamdulillah, terima kasih. Lagi mau apa namanya? Lagi mau mejeng. Lagi narsis.com. Ya. Ada Wahyu Tirta. Makanya nggak pakai peci merah. Pecinya di bawah tuh, bawa pecinya. Lagi buka dulu. Coba deh. Ya, lanjut. Wahyu Tirta, Bang Haji mau bertanya. Ya, silakan. Tadi malam saya mimpi ada yang kirim santet api dari arah timur. Terus dilontarkan dan saya padamkan, ada yang bantu saya. Itu artinya apa Bang Haji? Dan malamnya saya habis wirid dan sholawatan. Itu mimpi. Oh iya. Mimpi itu ada kadang benar, kadang tidak. Ya, kadang benar, kadang tidak. Jadi kalau mimpi seperti itu pas kita habis wirid, itu terkadang memang ada makna, ada arti. Ya, mimpi itu ada hadis. Boleh nggak kita percaya mimpi? Boleh-boleh aja percaya. Yakin boleh nggak? Nggak boleh kalau yakin. Karena antara yakin dan percaya itu beda antara langit dan bumi. Ya, terus mimpi seperti itu. Tapi kan sekarang yang penting dia sehat, kamu sehat, selamat ya. Itu tidak, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Ya, apalagi habis zikir ya. Itu petunjuk aja, petunjuk. Seperti itu, oke? Ada Kang Arif Ginanjar, Bang Haji, para kiai yang berpakaian wali dalam mimpi saya memegang tanda itu dan saya tidak kenal sama orang-orang itu. Ya, yang tadi tanya. Ya, nggak apa-apa, bagus kok mimpinya itu. Ya, mimpinya bagus. Artinya bagus insya Allah. Insya Allah bagus. Kita yakinin kepada Allah bahwa mimpi ini ya Allah, Kau berikan yang bagus. Gitu, ya, dan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Gitu ya. Ada Dandi Andika. Assalamualaikum Bang Haji. Batu cincin yang dipakai bagus Bang. Yang mana nih? Yang hijau apa yang zamrud apa yang blue safir? Abang hobi batu dari kecil. Dari SMP sudah hobi batu. Dan dulu juga pernah dagang batu.
Itu waktu masih tahun 82-an. Gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Ada Dava Fakrin. Hmm. Bang, apa penyebabnya kalau tertunda hajat? Penyebab tertunda hajat ada beberapa. Yang gampangnya, pada saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada garis tangan di sini, ada di dada di sini, dekatkan dari dada begini. Jangan begini. Kalau begini kita minta hujan, minta mohon air hujan atau apa atau apalah. Oke, dada begini. Satu, adab ya, adab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kenapa hajat kita kok lama dikabul? Sebenarnya Allah bukan tidak mengabulkan doa kita, tidak mengabulkan hajat, bukan. Tapi Allah masih menguji kepada kita, masih menguji kepada hambanya yang memohon kepada aku, kata Allah. Makanya ada hadis mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada aku, kata Allah, kalau tidak dibarengi dengan sholawat, sama juga kirim surat tanpa perangko. Nyampe gak? Nggak nyampe. Nah, makanya kalau kita doa, sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Kita mohon ya Allah ya Rabb, gitu ya. Nah, sama juga mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia silakan. Allah Maha tahu, pakai Jerman ke, bahasa Jepang ke silakan. Nah, di situ. Dan tinggalkan maksiat. Maka Allah mempercepat doa kita. Tinggalkan maksiat, tinggalkan hati yang syirik, dengki, hasud, tinggalkan itu di dalam. Ya, karena doa lama dikabul itu banyak hal. Gitu. Kata Allah, bukan aku nggak mengabulkan doa engkau, doa kamu, tapi aku akan menguji kamu sampai di mana kesabaran kamu dan sampai di mana kamu memohon meminta kepada aku dan sujud kepada aku, kata Allah. Itu kalau mau cepat, saran abang ya yang abang pernah lakukan itu dibarengi dengan puasa, itu saran abang yang pernah abang lakukan seperti itu. Karena dulu ya, dulu itu tahun 90-an, 80-an, pernah mau makan, besok pun nggak ada uang. Mau makan aja, mau ngerokok aja ngutang, mau makannya nggak ada. Dan abang pernah jadi susah hidup ke SMP itu dulu masih jadi kuli bangunan, bukan kuli bangunan ya, bikin tiang-tiang ukir itu. SMP itu ngaduk semen apa semua. Dan pernah juga 2013 itu tadi mau makan nggak ada uang, ngerokok nggak ada uang, sampai dibawain rokok sama nasi sama murid dibawain ke rumah. Ya itulah. Nah, cuman kita berjuang lagi. Berjuang dengan apa? Duit, DUIT. Doa, usaha, iman, tawakal. Ya ingat ya. DUIT kuncinya kita nih. Ini kunci abang ya. Boleh diikutin boleh enggak. Karena abang yang menjalankan, abang tahu. Doa, usaha, iman, tawakal. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya iman, T-nya tawakal. Atau, nah kita ikutin tuh. Bisa sebelah. Nah, lalu SIP, SSIP, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Itu ya. Itu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Udah tuh, ada pertanyaan lagi? Yang nonton berapa yang nonton? Ada 500. Oh, 500. Yang hadir ada Jusnun dari Krizik. Oh, Husnun. Husnun Gresik. Yang belajar VV. Kayaknya insya Allah kalau ntar malam abang pulang kan capek. Besok malam kita video callan ya. Kemarin kamu abang telepon video call, kamu udah tidur jam 10. Abang nggak ngajar video call sore nggak bisa. Abang sore itu sibuk banget. Habis maghrib jam 7 tuh sudah ada yang belajar sebabnya ke rumah ya. Paling jam 10 ya Husnun. Ntar abang kabarin, kamu nanti inget ya. Abang kabarin dulu, kamu jangan tidur dulu, ngopi deh, kopi kasih garam dikit, kopi dikit aja, itu nggak bakal ngantuk kamu ya, coba aja. Itu
itu resep dari supir antar provinsi dulu. Abang ada murid supir antar provinsi. Dulu belum ada kerating deng. Gitu emang Piton belum ada ya. Oke lanjut. Ada Samsul Arif VIP dari Kreo Celeduk Tangerang hadir Bang Haji. Ini sama. Ini. Ya alhamdulillah hadir. Ada Alin Duren 3 hadir Bang Haji. Ya alhamdulillah. Yuk yang mau kopi ngopi ya. Mending nggak belum iklan nih. Kopinya belum ikan. Kopi kotak. Bismillah. Hadir. Ada Sri Ana Pontianak hadir Bang Haji. Ya alhamdulillah. Ini jalanan macet banget. Ada apa ya tumben? Tumben. Ustaz. Tumben ya. Kita yang bawa Ustadz Zainal nih. Tim dakwah Pemburu Alam Gaib Indonesia. Yayasan Majelis Taklim dan Zikir Ridwan itu ya. Ada Samsul dari Kreo Celeduk mau bertanya Bang Haji. Bang, kenapa kalau ani habis zikir al-hikmah badan ani rasain pusing? Nah, Nek tuh, kenapa Bang Haji? si siapa? Samsul. Samsul, ayo yang belajar VIP mah. Kalau yang ngamalin ilmu hikmah dan sholawat, kalau pusing, mau muntah, gemeter atau itu di badannya ada aura negatif. Aura negatif berbentuk apa? Ada hodamnya nggak baik, atau jinnya nggak baik, atau ada guna-guna, atau telu, tuh begitu. Nanti akan hilang sendiri tuh. Jalanin aja terus mandi kita baca. Mandi baca Al-Ikhlas merem. Mandi. Atau mandi baca nomor 2 atau nomor 4. Merem tapi ya, karena sunnah. Nah, karena hukum Islam, dalam fikih Islam, ya hukum Islam, tidak boleh kita mandi sambil baca, sambil melihat kemaluan kita, nggak boleh. Ya, jadi meram. Gitu ya. Itu keluar semua, nah kalau ada guna-guna tuh keluar. Gitu ya. Jangan kayak murid abang tuh. Waktu ngobatin ibunya jarak jauh, sakit tangannya, dia lupa ngunci badan, ya kan? Obatin ibunya sakit, langsung sembuh ibunya, tapi dianya langsung kena tangannya, itu langsung kena tangannya sakit yang kanan. Itu langsung dicabut, terus ke rumah, beli madu Yaman, madu hitam, sekalian diobatin sama abang, langsung sembuh. Nah, jadi jangan lupa tuh, ya, yang belajar VIP, sama abang yang di luar negeri maupun dalam negeri, ingat kalau mau ngobatin orang, lihat video abang yang abang kirim tuh, lihat dulu, takut lupa deh. Takutnya kamu atau tanya di grup VIP 1, VIP 2. Ya ada grup kan. Nah itu tanya bagaimana, kalau abang belum jawab, takutnya abang lagi ada pasien, atau lagi ngajar ya. Gitu. Jadi abang sekarang fokus ke ngajar. Abang mau jadikan orang-orang spiritual sejati. Ya, bukan dukun abal-abal, spiritual abal-abal, dukun kaleng-kaleng ya, dan bukan mengajarkan sulap. Kalau sulap tuh nggak bisa buat ngobatin orang, nggak bisa sulap, orang permainan, orang trik kan ya, gitu. Jadi harus bisa bedakan mana sulap, mana ilmu laduni, mana ilmu hikmah, harus kita bisa bedakan. Yang nggak bisa bedakan bodoh namanya. Ya harus belajar lagi, gitu ya, harus belajar lagi. Jangan disamaratakan semuanya. Kalau samaratakan semua Allah nggak adil dong, kan begitu ya. Karena ilmu Allah di dunia ini sangat luas dan banyak ya, ilmu Allah, belum ilmu adat, ilmu leluhur dan lain-lain, ilmu budaya. Oke lanjut. Ada Dani Rahmadi. Bang Haji, gelang nagasarinya apakah bisa membuka aura? Ya gini ya, jangan salah. Nah ini abang akan luruskan. bukan gelangnya, tapi ayatnya, tapi doanya yang abang kasih bonus ilmu, gitu loh. Paham ya? Ya, gitu. Jadi walaupun gelangnya terbang, gelangnya hilang, nggak masalah. Tapi ayat Allah, asma Allah itu sudah ada di hati kita. Nah itu ya, bisa, insya Allah bisa. Gitu. Buat jodoh, rezeki, karir, pengobatan, insya Allah. Bukan gelang yang hebat, ingat ya.
tapi Allah yang hebat, tapi ayat Allah yang hebat. Awas, nanti jadi syirik. Gua gara-gara pakai gelang ini nih, saya jadi nggak sakit. Itu jadi laris manis. Bukan itu. Dosa kita ngomong itu. Syirik udah. Syirik menduakan Allah kita. Itu ya. Jangan seperti itu ya. Ada KMS. Assalamualaikum Bang. Sebelumnya saya minta maaf. Gelang yang saya pakai udah jarang sekarang. Tapi apakah kodamnya sudah tidak ada? Tetap. Walaupun gelang tidak dipakai, abang itu kan ngasih bonus. Jadi, tapi tetap bacaannya dipakai. Kita mau pergi nih kayak abang nih di jalan, di mobil nih abang baca, ya. Nah terus di rumah baca, habis sholat baca, kapan aja baca, agar kita terhindar dari musibah, ya, dari bala musibah, dari begal segala macam dan lain-lain. Tidak ada yang bisa menyentuh kita, kalau kita ingat Allah. Tidak ada satu makhluk siapapun, mau binatang, mau manusia, mau jin, nggak akan bisa. Begitu. Apalagi kita selalu zikir, ingat kepada Allah, tidak akan ada yang bisa. Itu ya. Nggak apa-apa kalau nggak dipakai. Ada kan orang, bang, sayang bang, takut rusak, saya kantongin aja. Atau saya simpen di rumah konang-konang, boleh, nggak masalah. Yang penting doanya itu, yang paling penting doanya. Gitu. Doanya itu lebih mahal daripada gelangnya. Puasanya 1 tahun itu. Dapat ilmu itu puasanya 1 tahun. Belum puasa tapa ngedannya, tapa gilanya, tapa ngedan dalam tasawuf, tapa ngedan, topo bisu, topo miskin, istilahnya tapanya kan gitu istilahnya, nggak sembarangan gitu loh. Makanya subhanallah yang beli, alhamdulillah, dia yakin, berani, tegas. Yang belajar VV juga yakin, berani, tegas, jalan ilmu Allahnya, jalan ilmu Allah jadi dirinya. Gitu. Alhamdulillah. Lanjut. Ada Iskandar Zulkarnain. Bang Haji, bagaimana ya untuk ilmu kebatinan kita pelajari bisa menjadi? Ya, satu, ilmu kebatinan apa? Ilmu kebatinan leluhur, apa ilmu kebatinan al-hikmah? Itu dulu, karena itu belum dijelaskan. Kalau yang abang jalankan ilmu kebatinan al-hikmah, ya, dengan ayat Allah dan sholawat, bagaimana agar menyatu, bagaimana agar bagus atau baik, ya tentu dipuasakan, diamalkan dengan baik, istiqomah. Tahu arti istiqomah itu terus menerus dijalankan. Istiqomah, jadi yakin, berani, tegas, dan istiqomah. Itu aja. Ayo lanjut. Ada Novi Ismanto. Salam dari Jepang, arigaton. Ya, Jepang. Kalau assalamualaikum selamat siang apa ya Jepang? Terima kasih untuk saudaraku di Jepang. Semoga saudaraku semua deh, TKI, TKW yang di luar negeri yang menurut abang, semoga kalian berkah, sukses, sehat, bahagia dunia dan akhirat, dan mendapatkan ridha Allah. Ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Gobul. Mau bertanya Bang Haji? Ya. Masih ditetapkan iman wal Islam. Ya, amin. Mau tanya Bang, penangkal santet paling ampuh apa Bang? Mohon pencerahannya. Ya. Penangkal santet paling ampuh banyak sebetulnya. Yang penting kita yakin dengan ayat Allah, dengan sholawat. Ada sholawat, ada ayat Allah bisa. Kamu bisa minta ijazah ya, yang netizen bisa minta ijazah kepada abang, sholawat abang yang tiap malam Jumat abang baca. Itu bisa buat nangkal santet, bisa menolak keluh, bisa mengobati penyakit. Yang susah, yang nggak ada kerjaan bisa dapat kerjaan, insya Allah. Tuh dengan berkahnya sholawat. Dan coba baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas setiap habis sholat.
Ya, Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas setiap habis sholat. Atau di mana saja. Atau mau tidur. Mau tidur cukup baca sekali aja tahan nafas. Surat Al-Ikhlas. Itu. Yang penting yakin. Makanya abang bilang tadi, daripada punya samurai panjang tapi tumpul, mendingan punya golok pendek tapi tajam. Nah, istilahnya jadi bisa digunakan. Jangan kita banyak bacaan ya, tapi nggak diamalkan. Mendingan yang sedikit tapi diistiqomahkan, rutinin terus menerus sampai kita mati. Itu yang bagus daripada banyak bacaan tapi kita nggak gunakan. Cuma sama juga punya baju banyak nggak dipakai. Nah, sia-sia. Ini kita sumbangin. Gitu ya. Lanjut. Ada yang hadir dari Tarmizi, Tangerang hadir Bang Haji. Oh ya, Tarmizi. Bang Tarmizi, alhamdulillah. Ada Hadi 001. Assalamualaikum Bang Haji. Salam dari Waalaikumsalam Bima. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak kita dengan mengamalkan wirid Asmaul Husna dengan niat membuka mata batin? Ya, jadi begini. Asmaul Husna kita baca membuka mata batin. Ada pelajarannya untuk pembukaan mata batin ya. Jadi belajar, cari seorang guru untuk membimbing pembukaan mata batin. Gitu ya. Kalau yang belajar VIP dengan abang ajarkan cara membuka mata batin dan cara membuka mata zohir. Jadi perlu diingat ya. Ini zohir nih mata, melihat duit, melihat cowok, melihat cewek nih mata zohir. Mata batin nih hati gitu ya, jangan salah. Kadang gurunya goblok, muridnya bego. Mata batin disangkanya ini, mata zohir. Bukan. Zohir wa batin. Zohir wa batin. Lahir dan batin. Batin di hati. Zohir ini mata gitu. Jangan salah pengertian. Banyak salah pengertian. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kalau mau belajar mata batin, belajar VIP dengan abang ajarkan. Ya. Insya Allah bisa menerawang, memprediksi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Ada Dimas Aditya. Bang, bisa nggak ngecek kodam di tubuh saya? Gini, banyak yang WhatsApp ke abang menanyakan hodam di badannya. Ya, sekarang kalau seandainya ada, buat apa? Kalau kita tidak tahu menggunakannya. Ya, seandainya ada pun kalau itu buruk, buat apa juga lah, yang ada penyakit gitu ya. Jadi kita bertanya itu, kalau hodam ini nggak ada gunanya, ya nggak ada gunanya. Kalau abang bilang nggak ada, ntar marah. Dibilang ada, kegunaannya begini-gini, ntar kalau abang salah, abang berdosa sama Allah. Kan gitu. Jadi kalau kita, bang saya punya hodam leluhur. Ya sekarang kalau kamu hodam leluhur atau hodam dari apa? Nah sekarang kalau ada punya hodam leluhur atau apa, nggak taunya hodam itu nggak bisa ngebantu, ya kan? Malah kena santet, malah kena teluh. Buat apa hodam? Punya hodam kalau begitu, ya kan? Arti hodam banyak macam. Hodam artinya itu pembantu laki-laki, pendamping kalau bahasa Arabnya. Hodama pembantu perempuan, itu ya. Jadi biar tahu. Nah, hodam ini bicara hodam, ya bukan bicara sulap nih, ini bicara hodam. Jauh sulap sama ilmu hodam sama ilmu Allah tuh antara langit dan bumi. Ilmu sulap dengan ilmu Allah tuh antara langit dan bumi nggak ada. Gitu. Itu makanya ulama nggak ada ulama sulap, gitu. Ulama masih beda. Gitu. Jadi hodam itu bermacam. Ada hodam dari ayat Allah. Alif, ba, ta, sa. Alif aja ada hodam malaikat yang Allah berikan. Satu. Kedua, ada hodam dari bangsa jin. Jin terbagi dua lagi. Jin muslim dan jin kafir. Ya, ada hodam siluman dan lain-lain. Nah, hati-hati nih bicara hodam. Jangan kadang orang suka lucu. Bangga gitu punya ilmu hodamnya apa nggak tahu, Bang. Ya, kagak tahu bagaimana. Ya kan? Jadi lucu gitu loh. Tapi nggak tahu gitu kan. Kan lucu. Yang ijazahin siapa ilmu hodamnya kan gitu. Ya kan?
Nah itulah, makanya harus kita pahami banget ya, dan belajar gitu, ya. Oke, lanjut. Ada Chandra, Bang Haji. Saya mimpi bertemu pejabat dan berjabat tangan sama orang. Ya. Dan saya juga mimpi bantu orang yang kena santet. Ya. Dan sesudah itu mimpi ada orang yang minta tolong diobatin anaknya Bang sakit. Dan alhamdulillah sembuh. Kenapa arti dari mimpi itu ya Bang? Nah, jadi mimpi ngobatin orang, mimpi itu dan lain-lain. Itu siapa tuh? Dari Chandra. Chandra belum belajar ya? Belum. Ya bagus mimpinya. Berarti kalau kamu belum menjadi spiritual atau belum pernah mengobati orang, ya kalau bisa belajar ya, biar kamu bisa ngobatin orang, bisa menolong orang. Belajar ya, itu mimpinya bagus. Ya intinya kamu disuruh belajar lah untuk menolong sesama manusia, sesama agama. Ya Bhinneka Tunggal Ika. Ya makanya pasien-pasien abang tuh dari non muslim, yang belajar dari muslim maupun non muslim banyak ya. Dari tahun 85 sampai sekarang tuh ada non muslimnya juga ya, tetap kita bantu ya. Itu kesian kan ya. Kita tunjukkan kebaikan kan begitu ya kan. Seperti Rasulullah SAW memberi makan setiap hari orang Yahudi yang buta matanya. Setiap hari Rasulullah SAW memberikan makan, menyuapi. Coba bayangkan orang Yahudi. Nah kita kalau bisa belajar mencontoh seperti itu kan tidak salah. Kita tolong sesama manusia, sama agama ya. Oke. Gimana? Ada lagi? Ada Wahyu Tirta mau bertanya lagi Bang Haji. Bang, saya mengamalkan sholawat nariyah juga. Malamnya saya didatangin 4 pakaian wali Bang. Saya cium tangannya. Mimpi. Oh mimpi, bagus. Pak Haji, itu pertanda bagus ya Bang. Saya sering menggunakan untuk terapi Bang saat pembersihan energi negatif. Bagus. Bagus. Jadi bagus sekali mimpinya, alhamdulillah. Sholawat nariyah atau sholawat kamilah juga yang abang amalkan. Yang abang amalkan dari tahun 85. Yang amalkan sampai sekarang. Dan itu buat pengobatan bagus, buat rezeki bagus, buat hajat juga bagus. Ya. Oh, refleksnya. Ikutin enggak? Hah? KFP. Oh banyak belakang polisi. Ininya kita intelevan. Kita mengikuti bisa, cuman yang takut dari lab ya. Jadi itu bagus mimpinya ya. Jalankan terus sholat nariyah atau sholat kamilah. Itu kalau mau diamalkan 7 kali ba'da maghrib atau 11 kali ba'da sholat maghrib, itu untuk kekayaan, untuk keberkahan dunia dan akhirat. 44 kali diamalkan puasa 3 hari, itu juga buat hajat. Ya, itu juga buat hajat. Jadi bagus. Oke. Amalkan terus, jalankan. Yang belum, yang pengen ijazah, boleh nanti abang kasih ijazahnya. Kalau yang mau. Oh ya. Ya lanjut. Yang hadir ada dari Angga Mahesa, Jogja hadir Bang. Ya Jogja, masih. Ada Alin, Duren 3 hadir Bang. Ya Alin. Ini yang belajar VIP tetangga dekat rumah. Sukses selalu Alin. Kemarin hadir gak Alin nih solawatannya? Hah? Nggak hadir ya? Kan nggak hadir. Kemana Alin? Kemarin solawatan malam Jumat. Tawasul. Ayo lanjut. Ada Danos, Karawang hadir Bang Haji. Ya, Karawang. Sudah lama abang nggak main ke Karawang. Dulu suka main ke Karawang Barat seminggu sekali dulu. Sekarang udah lama. Dari tahun 2013 sudah enggak. Oke lanjut. Ada Muhammad Rizky dari Cirebon hadir Bang Haji. Ya.
Rizky Cirebon. Ada Sansan Trisna, Bandung hadir nyimak bang. Ya, Sansan. Murid Sansan di Feifi. Alhamdulillah. Ya. Ada Muhammad Naufal mau bertanya Bang Haji. Ya, silakan. Kalau kita maharin suatu barang misalnya gelang, itu sakti bisa membawa keberuntungan apa boleh? Tadi sudah Abang jelaskan. Berhati-hatilah bahwa kita mau beli gelang kayak tasbih, kayak cincin, batu, apa semua, bukan itu yang membawa keberkahan. Ya, bukan itu yang membawa kesuksesan. Ya, karena apa? Karena batu, gelang, tasbih dan lain-lain itu ciptaan Allah, kayunya itu buatan Allah semuanya. Ya, jadi kita harus yakinnya kepada ayat Allahnya, kepada bendanya. Percaya boleh, yakin nggak boleh, karena yakin dan percaya beda ya. Awas, hati-hati, nanti menjadi syirik kecil kepada Allah. Syirik kecil lama-lama jadi bukit, jadi besar, dosa besar ini akhirnya. Ya, hati, ya. Lanjut. Bang Haji, ada yang mau bertanya lagi dari Angga Maesa, Jogja. Ya. Ya, enggak. Menyapa. Bang Haji, mau gimana pendapat abang tentang pesulap demian yang tangannya bisa nembus ke kaca mobil untuk mengambil kunci mobil yang terkunci di dalam? Ya. Jadi kalau Demian itu illusion, dia pesulap yang jago ya. Dia dari Kubusno itu jago. Ya, jadi itu kalau illusion bahasa Indonesianya apa ya? Ilusi. Jadi gimana ya? Jadi itu ada satu permainannya juga. Jadi ada satu ilmu permainannya juga, namanya sulap, yaitu permainan untuk menghibur, ya, untuk menghibur, permainan untuk menghibur, ya, bukan ilmu. Jadi kan ilmu, ntar orang pada belajar begitu, akhirnya bisa nyolong duit, bisa nyolong barang kan begitu? Nggak bisa, gitu. Tuh. Ya beda kayak ilmu kanuragan, ilmu dulu leluhur ya, ilmu ayat-ayat Allah, beda ya. Tuh. Jadi nggak heran karena bisa dipelajari gitu. Nah, itu hanya permainan saja. Oke, lanjut. Sang Tirta, murid-murid dari grup Cilacap hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Cilacap, Ahmad Cilacap, Wardi Cilacap, ya, Sobari, Ahmad Sobari ya, Cilacap. Kemarin hadir. Abang dari tahun 85 itu. Kemarin hadir di majelis zikir. Ya, alhamdulillah barokah. Insyaallah. Lanjut. Ada Amin Zain. Assalamualaikum Bang Haji. Saya sudah hafal sholawat dari Bang Haji Maulana ya Maulana. Mantap. Tapi belum diijazahkan. Dari Padeglang hadir. Ya. Amin Zain. Nanti WhatsApp abang. Siapa? Amin Zain. Pada hari ini, pada siang ini, abang ijazahkan sholawat Maulana ya Maulana kepada Amin Zain dari mana daerah? Dari Padeglang. Pandeglang ya, semoga manfaat dunia dan akhirat, barokah dunia dan akhirat. Ya, bismillahil Fatihah. Jadi kalau ada yang sakit, bikinkan air itu, tiupkan di air, minumkan. Kalau dia ada guna-gunanya, ada teluhnya, dia akan muntah. Itu ya. Bacanya tahan nafas tapi ya. Sama bahasa Indonesianya, terus ditutup dengan suratul Fatihah 1 kali. Silakan. Ada Dava Fakirin. Bang Haji, bolehkah saya menjalankan ilmu adat dan ilmu hikmah? Ya. Ilmu adatnya abang nggak gunakan lagi, gitu ya. Jadi abang gunakan ayat Allah dan sholawat aja. Gitu. Kalau kamu itu buat kebaikan, di hati kamu enak, yakin kepada Allah, silakan. Ya. Aja. Lanjut.
Ada Yanuar Rizky. Bang Haji, Assalamualaikum. Mau bertanya, bapak saya sakit sudah lama nggak sembuh-sembuh. Menurut Bang Haji, bapak saya kenapa ya? Kalau Bang Haji bisa tolong terawangin. Padahal saya sudah mencoba ikhtiar berobat ke sana kemari. Nama bapak saya Suyatmu bin Ajam. Ya nanti WhatsApp abang aja, ya. Karena ada beberapa yang harus abang tanya. Umur berapa, sakitnya udah berapa tahun, terus yang dirasa sakitnya apa, kan gitu ya. Nanti WhatsApp abang 08128 94 kali 68 ya. WhatsApp abang aja. Nanti murid abang yang ngobatin jarak jauh atau abang sendiri, insya Allah sekalian murid abang latihan belajar untuk mengobati orang jarak jauh. Alhamdulillah banyak yang sudah bisa. Ya lanjut. Ada Zulfar Wahyu Izzuddin. Bang Haji, bagaimana cara mendapatkan restu dari orang tua untuk buat belajar ilmu spiritual? Yang umur berapa? Nanti ngomongnya sama orang tua baik-baik, terutama ibu, ya. Mohon izin sama ibu bapak. Gitu. Kalau kamu sudah dewasa, ya itu udah hak kamu, ya. Tapi minta izin kepada orang tua lebih bagus lagi, ya. Udah berapa jam ini? 1 jam. 1 jam. Penontonnya berapa? 20 menit. Ada 650. Ya. Alhamdulillah. Lanjut. Ada Angga dari Jogja. Mau bertanya lagi Bang Haji. Bang, kalau non-muslim lalu baca tawasul dan sholawat apakah diperbolehkan? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Kalau yang non-muslim yang belajar fiqh dengan abang itu, abang kasih bacaan yang Islam yang gampang. Yang gampang, yang mudah. Gitu ya. Kadang keyakinannya malah beda. Lebih yakin kepada yang non-muslim daripada yang muslim. Gitu loh, lucu kan? Gitu. Yang muslimnya yakini separuh-separuh dengan ayat Allah. Gitu. Ya nggak masalah. Gitu ya. Nggak masalah. Allah kasih taufik hidayah. Gitu ya. Kita pakai ini aja nih. Waduh. Cepat. Ambil kiri terus. Tapi harus hati belokan itu kemana? Itu ingat nggak? Bentar, belum. Nah, kalau sentul baru. Sentul barat ya. Oke, lanjut. Ada Chandra tadi mau bertanya lagi Bang Haji. Ya. Bang, kalau mau belajar datang langsung dan sekalian silaturahmi di mana Bang? Ya, abang di daerah Jakarta Selatan Duren 3. Kalau yang mau belajar tolong di WhatsApp abang dulu, WhatsApp dan miss call. Ya karena abang buka praktek jam 4 sore sampai malam. Jangan datang langsung duluan sebelum kita buat janji dahulu. Buat janji, takutnya abang nggak ada di rumah. Ya, takut abang nggak ada di rumah, takut ini kan ya. Itu ya. Oke ya. Gitu, masuk. Ada Gurki, Medan hadir Bang Haji. Iya, alhamdulillah Medan. Lanjut ya. Ada Ferry Surya. Bang Haji mau bertanya, apakah saya masih ada ilmu kebatinannya? Ya sekarang gini aja. Kalau kamu sudah berbuat maksiat, terus kamu tidak mengamalkan lagi, ya itu sudah bisa hilang itu, gitu, bisa hilang, ya, gitu, ya, kan? Ya lanjut.
Sebentar lagi. Ada yang hadir, ada Dava dari Bandung. Ya, Ada Samsam Krishna dari Bandung hadir. ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ya kalau nggak ada yang ini juga, abang mau tutup. Ya jadi sekali lagi kepada yang mau belajar VIP, silakan bisa WhatsApp abang 08128 94 kali 68 ya, agar bisa mengobati diri sendiri, keluarga, nusa bangsa dan agama dari teluh santet dan guna-guna, dan bisa menolong orang lain juga ya, dan bisa mengisi sesuatu dan lain-lain gitu ya. Yang mau beli gelang Nagasari, bonus ilmu Odam, nanti bisa WhatsApp abang juga ya. Itu ada yang bertanya tadi, jadi siapa? Nggak ada. Nggak mau dibacain bang tentang nomor togel, banyak yang minta No, banyak nomor togel ya. Abang banyak yang WhatsApp minta nomor togel. Nomor togel abang nggak bisa. Walaupun bisa, abang nggak mau kasih. Ya, abang nggak mau kasih. Karena nama abang nanti jadi jelek. Dikasih sekali, pernah berhasil dulu, nama abang nyebar dulu. Itu tahun 91. Pernah yang minta. Akhirnya abang kasih, berhasil, nyebar nama abang dulu tahun. Saka dukun togel jadinya. Aduh, hancur dah. Kamu yang enak, nama abang yang rusak. Ya, jadi abang nggak mau kalau masalah itu. Ya, oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Kita memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, kita saling memaafkan, ya, gitu. Karena semuanya itu kita tidak luput dari kesalahan dan kehilafan, ya. Kita tutup dengan doa. Semoga kita semua yang menonton ini tadi 600 lebih, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan abang juga semua, kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa fitil abdani wa shifaiha wa nuril athwar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa washabihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrar wa tilal ahyar miqtaid wa bil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa ilal athar wa asbil ahyar adadani amilahi wa ibduli. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qulub wa tanfa'u bil qurab wa tutup bil arais wa qawib wa asnul abati bima saskabil gamamu bi asil karimi wa ala wasfi fi kulli muslim jadi kulli malumillah. Allahumma barik lana fil syai' Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas doa dan jangan lupa subscribe, like, dan bantu share, karena di dalamnya ini banyak saran-saran dan nasihat abang untuk kebaikan, bukan mudaratnya, bukan keburukannya, tapi kebaikan. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Insyaallah kita panjang umur sehat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.